pada terakhir ya, ini kelompok terakhir. Kalau tidak salah ini kelompoknya Pak Kursi, Bu Indah Maharani, Bu Indri, sama Pak Nanang ya. Oke, monggo dipersilakan untuk kelompok satu. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini juru kuncinya mungkin ya, kelompok terakhir. Baik, terima kasih Bapak Sunawan dan teman-teman yang sangat luar biasa meskipun sudah malam tapi semangatnya sangat jos gandos. Pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan menyampaikan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama perkenalan kelompok, yang kedua pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kursi, yang ketiga adalah sesi pertanyaan, yang keempat tanggapan, dan yang kelima adalah pembacaan kesimpulan. Nah, pada kelompok kami, yaitu yang terdiri dari nantinya petugasnya adalah pemateri Bapak Kutsi, moderator saya sendiri Indah Maharani, penanya Bapak Nanang Budi Raharjo, dan notulen adalah Ibu Agustina Indriani. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi, kepada Bapak Kutsi disilahkan. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang kami diskusikan. Untuk PowerPoint-nya bisa tolong ditampilkan Bu Indah atau Bu Agustina. Oke, terima kasih Bu Indah. Nah, di sini saya sebagai pemateri, Bu Indah sebagai moderator, nanti penanya Pak Nanang, notulen dan tanggapan Bu Agustina. Dilanjut Bu Indah. Bu Indah, slide-nya. Belum berpindah ya? Sebentar, Iya. saya coba lagi. Sudah. Oke, terima kasih Bu Indah, ini sudah muncul. Oke. Di sini kita bahas aset sekolah. Nah, aset sekolah itu di sini kan sekolah itu diumpamakan sebuah ekosistem. Jadi di dalam ekosistem itu ada unsur abiotik dan unsur biotik. Nah, di sini juga di sekolah itu sebagai ekosistem juga diumpamakan. Nah, biotiknya itu apa dan abiotiknya itu apa. Nah, seperti itu. Jadi kelompok kami membagi dua unsur di dalam sekolah, biotik dan abiotik. Next Bu Indah. Maaf ini kalau diperbesar ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Bentar. Iya. Oke. Unsur biotik. Unsur biotik itu merupakan unsur yang ada di ekosistem sekolah yang hidup. Jadi unsur yang hidup. Nah, di sini unsur hidup itu meliputi yang pertama modal manusia. Jadi kami memilahkan modal manusia yang ada di sekolah itu apa saja. Yang pertama ada pengawas. Nah, pengawas ini nanti yang bertugas sebagai mengawasi program-program sekolah. Kemudian kepala sekolah ini sebagai pemimpin ekosistem sekolah atau
pemimpin kebijakan di sekolah, guru ini sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian ada lagi tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini membantu untuk mengelola sekolah, misalkan mengelola BOS, mengelola keuangan, surat-surat, dan lain sebagainya, menjaga sekolah. Kemudian siswa ini sebagai subjek yang mau dikembangkan di sekolah gitu. Apa yang akan dikembangkan di sekolah itu merupakan tujuan utama dari ini muridnya ini. Kemudian ada wali murid dan komite sekolah. Next. Kemudian ada lagi modal sosial. Nah, apa yang sekolah miliki untuk mengembangkan modal-modal sosial ini? Jadi hubungan antara sekolah dengan pihak luar, ekosistemnya. Misalkan menjalin MOU dengan universitas. Nah, bisa ini kami di SMA Muhammadiyah itu sudah menjalin hubungan dengan Universitas ITS. Kami bekerja sama dalam bidang TIK komputer. Kemudian kalau pusat bahasa itu kami bekerja sama dengan pusat bahasa di UNED mengenai pelatihan bahasa dan TOEFL. Kemudian ke Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut. Nah, ini di SD-nya Bu Indah atau Bu Agustina itu mungkin sudah melakukan ini. Jadi ada pemeriksaan berkala di sekolah tersebut. Jadi muridnya itu diperiksa mulut dan giginya, gurunya juga seperti itu. Bimbel juga ada, puskesmas. Nah, kalau puskesmas ini biasanya mengadakan penyuluhan atau vaksin. Polri itu biasanya masuk ke SMA. Polri itu biasanya melakukan penyuluhan narkoba, kemudian kenakalan remaja, gitu. Next, Bu Indah. Modal politik. Nah, di dalam ekosistem sekolah itu kami punya modal politik di sana. Nah, modal politik ini apa sih yang bisa dilakukan sekolah untuk mengembangkan modal terutama di dunia politik gitu. Tapi bukan dunia politik dalam artian pencalonan Pak Hendi bupati itu ya, bukan ya. Jadi ini dalam kayak melatih murid gitu, atau melatih hubungan sekolah dengan dunia politik. Nah, pertama MOU tadi ya yang di sosial, kemudian mengadakan pemilihan ketua OSIS itu juga masuk ke politik. Jadi diajarkan bagaimana pemilihan, cara menjadi ketua OSIS yang benar, atau pemilihannya itu prosesnya seperti apa gitu. Nah, kemudian ini pernah di SMA Muhammadiyah itu jadi DPR pelajar RI waktu itu. Nah, sekarang itu siswanya sudah kelas 3. Waktu itu saya tanyakan, namanya Amelia, kamu kerjanya ngapain di DPR itu gitu. Iya Pak, saya di DPR itu kerjanya mewakili atau sebagai aspirasi dari teman-teman siswa gitu, khususnya di Kabupaten Lumajang dan Jember. Itu nanti saya sampaikan ke DPR gitu katanya. Jadi ada namanya DPR pelajar. Nah, itu dari SMA Muhammadiyah 1. Jadi dari Dapil Lumajang Jember itu dari SMA Muhammadiyah. Kemudian mengadakan pemilihan kepala sekolah. Nah, ini terutama di SD atau SMA swasta ya. Jadi pemilihannya itu masih dalam taraf yayasan. Jadi yayasan di sini masih memegang kendali penuh mengenai pemilihan kepala sekolah. Next, Bu Indah. Modal agama dan budaya. Nah, ini modal agama. Nah, salah satunya apa sih yang dimiliki oleh sekolah untuk mengembangkan agama dan budaya di sekolahnya tersebut. Jadi di sekolah kami itu ada yang mengadakan hadroh, tartil, BTA dan lain sebagainya.
Kemudian ada juga kalau kebudayaan itu kami biar murid-murid kami itu biar bisa terekspos skillnya, itu mengundang sanggar tari gitu ke sekolah, mengundang sanggar tari. Kemudian apa lagi ya, istighosa itu agama, kemudian membaca Asmaul Husna. Ini lagi menjalin kerjasama dengan sanggar lukis. Nah itu terutama biasanya di SD, SD-nya Bu Indah, Bu Indriani, atau SD-nya Pak Nanang itu yang menyelenggarakan. Jadi ada di situ sanggar lukis. Jadi menjalin kerjasama dengan ada lagi Pencaksilat gitu, ada peringatan Hari Besar Nasional. Lanjut Bu Indah. Nah ini yang unsur tak hidup. Jadi yang unsur tak hidup ini merupakan ekosistem yang kami kembangkan yang berupa yang tak hidup yang ada di sekolah kita. Jadi misalkan yang pertama ada modal fisik. Apa saja sih yang dimiliki sekolah? Ternyata yang pertama kami itu punya lokasi yang strategis. Jadi lokasi ini sangat menentukan jumlah siswa, kemudian bukan kemakmuran, apa ya, peminatan dari wali murid gitu untuk dimasukkan ke sekolah tersebut. Jadi lokasi yang strategis beda dengan kalau lokasinya yang di desa atau di tempat yang masuk gitu, itu aksesnya susah gitu. Lokasi yang strategis atau lokasi yang mudah ditempuh oleh angkot, sepeda motor gitu. Itu biasanya lebih bagus. Dan sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu yang buat penunjang dari kegiatan atau kegiatan dari murid itu apa saja. Jadi sudah lengkap. Seperti lab komputer, kemudian kelas yang baik, kemudian taman, kemudian aula, kemudian kelas, musola, dan lain sebagainya. Jadi sekolah tersebut tuh fasilitasnya sudah lengkap, lokasi fisiknya. Lanjut Bu Indah. Modal lingkungan. Modal lingkungan atau alam yang ada di sekolah yang bisa dikembangkan tuh apa? Nah ini yang contohnya di belakang sekolah terdapat kebun. Nah kebunnya ini buat apa gitu? Bisa dibuat ditanami nangka, mangga, pisang, rambutan. Nah ini ada di SD-nya Bu Agustina ya. Jadi di sana itu bisa dikelola di belakang sekolah itu buat tanam-tanam ini. Nanti hasilnya bisa dibagikan ke guru-guru gitu, atau dikasihkan ke murid-murid gitu, bisa juga. Kemudian yang kedua, kebun toga yang bisa digunakan untuk kegiatan siswa dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ini kebun toga ini maksudnya kebun yang bisa dibuat kegiatan yang mendidik gitu. Ada lagi sebenarnya modal lingkungan ini di sekolah itu ada apa saja sih lingkungannya? Misalkan tadi ada lingkungan tamannya itu bisa dibuat pembelajaran di luar, atau tamannya itu bisa dibuat kegiatan kayak misalkan perpisahan. Nah, perpisahan itu kan butuh, kalau misalnya SD, SMA itu butuh ruang yang atau lokasi yang agak luas, jadi bisa menggunakan taman atau lapangan. Lanjut Bu Indah. Terakhir itu modal finansial. Di sekolah tersebut, sekolah kita tuh pasti punya modal finansial. Jadi agar sekolah bergerak, butuh finansial. Finansialnya apa saja? Paguyuban. Itu kalau swasta masih berlaku paguyuban nih. Dari kita bergeraknya itu kebanyakan dari paguyuban. Yayasan yang besar seperti Muhammadiyah itu kita masih sering dapat bantuan dari sana, atau infak juga bisa.
ini sumber pendapatan internal dari infak, bisa infak guru atau wali murid. Kemudian pengelolaan kantin sekolah. Ada lagi ini yang belum tertulis, apa namanya, bos. Nah ya, bos ini belum tertulis. Ya ya. Kemudian terakhir dari saya, eh, ekosistem ekosistem ini merupakan suatu, apa ya, kayak tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Jadi ada apa aja di ekosistem sekolah ini, ada biotik dan biotik. Pasti biotik dan abiotik ini saling membutuhkan, saling dibutuhkan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan modal-modal yang ada di sekolah kita? Otomatis kan antara sekolah A dengan B itu modal, asetnya tuh beda-beda. Bagaimana cara kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita supaya terjadi ekosistem, artinya digunakan di sana, ada timbal baliknya atau ada suatu sistem atau proses yang terjadi di sana. Jangan sampai ada aset, misalkan punya kebun, ternyata kebunnya tidak dipakai sama sekali, tidak ditanami emang, jadi percuma gitu punya modal seperti itu. Jadi harus dimanfaatkan. Itu mungkin dari saya, dari kelompok kami. Untuk berikutnya saya serahkan lagi ke moderator. Silakan Bu Indah. Maaf, terima kasih Bapak Kutsi atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi pertanyaan, yaitu di sesi ini kami menerima 2 pertanyaan masing-masing dengan 1 kali balikan. Kami persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, Bapak Muhammad Nurjam'i. Baik, terima kasih untuk Ibu Indah Maharani dan juga teman-teman dari kelompok 1 yang lainnya atas kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf ini jangan bosen kok Pak Nurjam'i terus yang bertanya, karena memang saya ditugasi dari kelompok saya untuk sebagai penanya. Pertanyaannya ini tadi saya tertarik dengan sumber pendapatan. Di sana ada 2 sumber pendapatan, banyak sekali yang saya ingin tanyakan. Ini ada 2, yaitu terkait dengan pendapatan internal dan paguyuban kelas. Itu dari mana? Kalau internalnya, pendapatan internalnya itu dari mana? Kemudian penggunaannya untuk program apa? Dari kedua sumber pendapatan tersebut. Terima kasih. Dari mana? Mohon lagi Bapak Muhammad Nurjam'i. Sumber pendapatan internasional itu ya, terutama itu dari mana saja? Internal, maaf. Sumber pendapatan internal itu dari mana saja? Kemudian pendapatan paguyuban kelas itu digunakan untuk pengembangan program apa saja, atau keduanya itu digunakan untuk pengembangan program apa saja. Yang pertama yang internal tadi, dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Nurjam'i. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, monggo Bu Maina. Terima kasih Mbak Indah. Ini masih ada kaitannya dengan yang ditanyakan Pak Nurjam'i terkait dengan finansial. Ya, tadi saya tertarik juga, sebenarnya hampir sama tapi sedikit berbeda. Untuk melengkapi aset abiotik tadi dari kelompoknya Pak Kutsi tadi, mendapatkan dana dari selain dari BOS, dari internal dan juga dari paguyuban tadi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana
caranya, ya bagaimana caranya agar eh, mencari dana di luar pos ini. Nah, ini yang perlu kita sharing ya, agar ini tidak menjadi beban bagi pihak ketiga tadi ya, pihak luar tadi ya, baik wali murid atau uh, siapa, supaya mereka tidak merasa terbebani dan ini bisa membantu operasional sekolah begitu. Bagaimana caranya, langkah apa yang sudah diambil, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk pertanyaan nomor 2, untuk melengkapi aset saya ulangi ya pertanyaannya. Untuk melengkapi aset abiotik itu tadi kelompok kami mengatakan kami mendapatkan bantuan dari pihak yang lain. Bagaimana langkah-langkah mencari dana di luar BOS agar tidak menjadi beban bagi pihak ketiga untuk membantu operasional sekolah. Seperti itu, Bu Mutmainah. Iya, betul. Iya, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab. Monggo, mungkin teman-teman kelompok 1 mau menjawab pertanyaan dari Pak Nurjami atau Bu Mutmainah, kami persilakan. Monggo, silakan Pak Kutsi. Terima kasih ya. Di sini pertanyaannya memang mirip, tapi saya lebih condong menjawab ke pertanyaannya Bu Mutmainah. Langkah-langkah untuk mencari bantuan ya dari pihak luar selain dari BOS. Oke, terima kasih. Di sini kalau di SMA saya itu ada sesi khusus namanya humas. Jadi humas ini memang kerjanya itu mencari hubungan di luar sekolah. Jadi selain di dalam tugasnya mencari hubungan ini, itu juga menghubungi alumni. Jadi punya kayak grup khusus WA alumni namanya. Jadi di dalam WA alumni ini itu dari tahun berapa, itu dari tahun sekarang tuh ada. Termasuk yang sudah jadi pejabat-pejabat yang sudah beruang dan lain sebagainya itu sudah punya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mendapat misalkan gini, ada sekolah kami mau membuat kelas atau membuat masjid. Nah, buat masjid kemarin itu buat masjid. Kita nggak punya biaya, soalnya kan habis sekian M gitu. Itu kami ngubungin alumni ini. Ini kami SMA mau buat masjid. Kamu mau nyumbang berapa gitu? Kalian mau nyumbang berapa? Ini loh buat apa kayak amal jariahnya kamu gitu. Jadi dipancing-pancing gitu. Jadi mereka nyumbang, alhamdulillah mereka nyumbang. Jadi kebanyakan dari pihak alumni kita dapat. Kemudian itu dari internalnya dari alumni. Kemudian dari infak dari guru juga ada. Jadi guru itu juga menginfakkan sebagian yang mereka punya itu ke itu buat masjid, ngelola sekolah. Kemudian dapat dari yayasan kami juga dapat. Jadi yayasan kami mengajukan kayak minta bantuan ke Unmu itu satu yayasan dengan kami. Jadi kami minta ya ke yang satu yayasan yang sudah agak gede gitu. Jadi minta ke sana. Kemudian minta ke pengelola Muhammadiyah pusat juga minta gitu, dapat dari sana. Jadi seperti itu Bu Mutmainah langkah-langkahnya. Jadi kalau kemudian ke wali murid, kalau ke wali murid kami memang bergeraknya itu dari sana, dari paguyuban wali murid. Jadi kalau cuma mengandalkan biaya BOS, kami gak bisa jalan. Jadi seperti itu, kami gak bisa jalan. Bagaimana cara pengolahan sama
penarikannya kok bisa muncul sekian ratus ribu, sekian ratus ribu. Jadi sebelum masuk pertama itu kami sudah sosialisasikan SPP sekian ini nanti buat buat ini, buat ini. Jadi sudah rinci lah anggapannya. Jadi uang segini ini nanti buat ini, buat itu, buat ini ya, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu saja dulu. Mungkin ada ditambahkan sama Bu Indah, Pak Nanang atau Bu Agustina. Ya, Pak. Silakan. Oke, mungkin saya tambahkan terkait dengan ini pertanyaan dari Bu Mutmainah, bagaimana mencari dana di luar pos-pos yang tadi, dari dana bos atau yang lain agar tidak menjadi beban dan ini bisa membantu operasional sekolah. Yang salah satu langkah yang pernah kita lakukan yaitu dengan cara ini sebelum pandemi ya, ketika akhir semester pengambilan raport, kita membuka suatu kegiatan yaitu bazar. Bazar itu diisi dengan kegiatan menjual hasil produk-produk siswa kita. Selama kegiatan satu semester itu kita bazarkan di situ. Misalkan ada ekstra kurikuler mewarnai kaligrafi, nanti anak-anak yang mempunyai produk di ekstra masing-masing itu kita tampilkan, kita kemas, kita kasih bingkai, kita kemas. Kita tidak pasang harga di situ, tapi otomatis wali muridnya itu sudah dengan tujuannya kan kasih environment dengan membeli sambil belanja sambil berinfak, gitu. Ada yang batik, nanti kelas 6 itu kan ada pembelajaran batik, itu batik apa? Pembuat batik itu kita tampilkan di situ. Nah, itu produk-produk itu hasil itu bisa dibuat membantu untuk operasional sekolah. Itu mungkin salah satu caranya juga selain dari aksi yang pernah kita terapkan. Itu mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih. Monggo Bu Agustina mungkin mau menambahkan. Ya, tadi sudah dijawab sama Bapak Kutsi sama Pak Nanang ya. Yang dari internal juga infak yayasan, dan Pak Nanang juga menjawab dari ini mengadakan bazar. Mungkin saya juga ada menambahi dari memanfaatkan kebun yang ada di sekolah tadi ya. Lahan yang ada di sekolah itu kita gunakan untuk misalnya kebun buah atau sayur atau apa, itu kan bisa untuk dijual, dan itu juga merupakan aset finansial bagi sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bu Mutmainah bagaimana jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan yang lain. Ya, terima kasih, sudah cukup jelas Bu Indah. Monggo dilanjut. Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Bapak Muhammad Rujami tentang sumber pendapatan internal dan paguyuban kelas. Itu kalau internal itu dari mana saja, dan paguyuban kelas itu juga untuk apa? Internal dan paguyuban itu digunakan untuk apa? Oke, monggo mungkin teman-teman ada yang mau menjawab. Silakan Bapak Nanang. Terima kasih. Ini ya, saya akan sedikit menjawab tentang pertanyaan yang sumber pendapatan dari paguyuban kelas. Tentang paguyuban kelas tadi disampaikan dalam pertanyaan oleh Bapak Muhammad Rujami, paguyuban kelas itu sumber dananya dari mana dan untuk apa dana yang sumber paguyuban kelas. Nah, di sini di tempat kami, terutama kalau saya berbicara di tempat saya, itu ada yang namanya tiap kelas itu ada yang namanya paguyuban kelas. Paguyuban kelas itu dibentuk di awal, misalkan 1 bulan setelah kan kelas 5, 5A, 5B, 5C, nah, itu tiap kelas ada paguyubannya, di mana di paguyuban kelas itu ada dua pengurus
dua pengurus, tidak banyak-banyak, dua pengurus, ketua dan bendahara. Nah, di paguyuban kelas itu dibentuk 1 bulan setelah anak-anak masuk di ajaran baru itu, yang dipilih oleh wali murid kelompok kelas itu dengan tujuan itu difasilitasi sekolah dengan tujuan apa? Dengan tujuan pengurus paguyuban itu menjadi perpanjangan lidah dari aspirasi dari wali murid ke sekolah dan program ke sekolah ke wali murid secara keseluruhan kelas itu. Nah, itu apabila ada misalkan ada wali murid yang kurang setuju pro dengan program sekolah, bisa diredam oleh paguyuban kelas itu. Nah, di dalam paguyuban kelas itu juga itu ada yang namanya biasanya wali murid itu menyepakati ada istilahnya seperti iuran wali murid paguyuban kelas itu, misalkan 5.000 atau 10.000 lah, tergantung dari kesepakatan beliau-beliau itu. Nah, itu. Nah, sumber dananya dari wali murid itu, dari wali murid kelas itu sendiri. Dan untuk apa dananya itu? Dana itu biasanya digunakan, diperuntukkan oleh wali murid untuk membantu program-program sekolah. Di antaranya, kebetulan di tempat kami itu setiap bulan sebelum pandemi ini, itu ada kegiatan yang namanya enviro learning. Enviro learning itu pembelajaran di luar kelas. Misalkan pembelajaran kemarin itu di UNED, di Agroteknopark yang dekatnya di Rambi Puji ya Pak ya, itu ya, yang setelahnya SMK 5 masuk ke kanan itu. Nah, di situ sekolah hanya menyediakan transportasi, dan dari wali murid kelas itu secara ini ya, karena sudah ada kedekatan antara wali kelas, ada wali guru kelasnya dengan paguyuban, tanpa diminta. Nah, itu sudah memberikan konsumsi. Wali murid paguyuban itu sudah memberikan konsumsi kepada anak-anak didik yang ada di kelas itu. Jadi untuk apa? Dana dari paguyuban kelas itu kebanyakan untuk akomodasi, untuk konsumsi anak-anak ketika ada enviro, atau enggak ada misalkan ada kegiatan seperti kemarin hari gizi. Hari gizi itu ada perlombaan kelas. Perlombaan itu kan membuat tumpeng bersama orang tua. Nah, dananya dari mana? Sekolah hanya menyediakan uang 50.000. Uang dari paguyuban itu ditambahkan supaya lebih indah. Mungkin itu salah satu dari mana dan untuk apa uang dari paguyuban. Mungkin saya menjawab tentang asal dan untuk apa paguyuban kelas. Mungkin bisa ditambah dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Nanang, dan saya akan menambahkan itu tadi kan jawaban dari Pak Nanang tentang paguyuban kelas di sekolah swasta. Di sini saya akan menjawab tentang paguyuban kelas di sekolah negeri. Sebenarnya di sekolah negeri itu kan sekolah tidak boleh membentuk sebuah paguyuban, tetapi jika wali murid memiliki inisiatif baik, apa tidak seperti itu. Jadi di sini sekolah tidak menghimbau, tidak memberikan ada paguyuban tidak, tetapi wali murid sendiri yang memiliki baik dan bicara pada ibu kepala sekolah bahwa mereka untuk suatu paguyuban kelas. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan sumbangsih kepada kelas tersebut. Bukan berarti terus sekolah tidak lepas tangan saja di dalam kelas itu, tidak. Tetapi wali murid itu menginginkan putra-putrinya itu di sekolah itu mendapatkan kelas yang nyaman, kelas yang bagaikan rumah kedua bagi putra-putrinya. Karena kita tahu jam sekolah sebelum ada pandemi ini dari jam 7 sampai jam 2. Bahkan kalau kelas 6 sampai jam 3 sore. Nah, mereka itu menginginkan sekolah ini, kelas ini nantinya nyaman bagi putra-putrinya. Di situ mereka kan seperti yang kita ketahui bahwa dana BOS itu terbatas untuk pengembangan kelas seperti itu nggih. Jadi wali murid itu sendiri memiliki inisiatif baik untuk mendeklarasi kelas ruangan itu seperti keinginan wali murid itu sendiri, bukan atau keinginan siswa itu. Jadi siswa itu ingin seperti ini,
cerita dulu ke gurunya. Biasanya kan gurunya ingin membuat bagaimana kelas itu yang aktif, yang nyaman. Itu cerita muridnya, saya tuh ingin kelas yang seperti ini Bu Guru, saya ingin kelas yang seperti ini. Nah, keinginan dari wali murid, dari siswa-siswi ini nanti disampaikan kepada wali murid, bukan karangan guru, tetapi biar siswa sendiri yang bercerita kepada orang tuanya. Dari cerita siswa inilah nantinya guru, wali murid sendiri yang memiliki inisiatif baik. Oh, ternyata anak saya ini nggak bisa kalau cuma kipas angin, harus diberi AC seperti itu. Jadi kalau misalkan kelas 3 menggunakan AC, maka kelas yang lain nggak boleh ngiri, karena itu bukan AC, itu bukan hasil dari atau pemberian dari sekolah, tapi AC itu adalah pemberian dari wali murid di kelas itu, seperti itu. Jadi bagaimana nanti nasibnya AC ini jika siswanya itu sudah naik kelas? AC ini nanti terserah dikembalikan ke wali murid. Bagaimana? Apakah nanti AC-nya ikut naik kelas, ataukah AC-nya nanti menjadi aset bagi kelas tersebut? Demikian jawaban saya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Saya kembalikan ke Bapak Muhammad Nurjati. Baik, terima kasih. Jawaban dan pemaparan sangat luar biasa sekali, ya, sangat jelas dari mana saja pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk apa saja, sangat menginspirasi bagi kami dan mungkin bisa ditiru nanti bagi kami juga, termasuk yang dari Pak Nanang tadi. Ada beberapa program yang perlu ditiru, diantaranya adalah dengan mengadakan basar, kemudian ada enviro learning, kemudian perlombaan kelas juga itu. Nah, mungkin nanti kedepannya ada bocoran-bocoran lagi, kami siap untuk menirunya Pak Menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Najmi. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanggapan positif. Kami persilakan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan positif. Monggo, siapa? Monggo, silakan Bu Mutmainah. Ya, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ini sangat menginspirasi bagi kami di sekolah negeri, ya. Di sekolah negeri itu memang beda dengan yang di swasta tadi, tapi saya bisa mengambil inti sarinya, bahasanya kalau di sekolah negeri memang kita ada batasan, tidak ada pungutan, dilarang mengadakan pungutan. Tetapi itu tadi tergantung seperti yang disampaikan oleh Bu Indah, kalau itu memang inisiatif dari wali murid sendiri atau dari pihak luar sendiri yang memang ingin membuat kemajuan pendidikan pada anak-anaknya, saya kira mungkin masih bisa ditolerir, ya, itu namanya. Itu kemudian saya sangat tertarik sekali tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi, ya, bahwasanya untuk melakukan hubungan baik dengan pihak luar. Nah, itu yang penting di situ. Jadi hubungan baik dengan pihak luar itu akan membuat hal yang positif kepada kita juga, utamanya di lembaga kita, dan ini akan menjadi inspirasi bagi kita di sekolah negeri, jadi bisa juga dikembangkan barangkali seperti itu. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutmainah. Untuk tanggapan yang selanjutnya,
Monggo kami silakan. Satu tanggapan tidak apa-apa ya. Oke. Sama dengan kelompok yang lain. Baik, untuk sesi yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu pembacaan kesimpulan oleh notulen kepada Ibu Agustina Indriani. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Bu Indah Maharani. Kesimpulan dari kelompok 1 tadi, aset sekolah itu adalah sebuah ekosistem yang saling berkaitan antara unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik itu adalah melingkupi modal manusia, modal sosial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Sedangkan unsur abiotik meliputi modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Nurjani ya. Dari Bu Mutmainah dulu. Untuk melengkapi aset abiotik dapat dari dana BOS dan internal dan paguyuban. Bagaimana caranya agar mencari dana dari luar BOS agar tidak terbeban dari pihak luar supaya tidak merasa terbebani? Gitu ya Bu, dari Bu Mut tadi. Jawaban dari Bapak Kursi adalah di situ ada seksi khusus di sekolah ya, seperti humas, di mana humas ini tugasnya mencari hubungan di luar sekolah, yang mana menghubungi alumni sekolah apabila ada kegiatan di sekolah tersebut. Alumni mencari istilahnya seperti donatur seperti itu. Terus ada infak dari guru, ada yayasan yang minta ke, contohnya ke Unmu, ke pengelola Muhammadiyah seperti itu. Terus ada lagi dari wali murid seperti bergerak dan dari paguyuban itu. Dan jawaban dari Pak Nanang tadi bisa mengadakan basar, menjual produk-produk siswa, contohnya seperti kaligrafi, batik, seperti itu. Dan jawaban dari Bu Indri sendiri, memanfaatkan lahan yang ada di sekolah, seperti berkebun. Berkebun itu bisa menghasilkan seperti buah, sayur, atau tanaman apotik hidup, itu seperti itu ya. Terus pertanyaan dari Pak Nur Jami tadi, sumber pendapatan internal dan paguyuban kelas, pendapatannya dari mana dan penggunaannya untuk pengembangan program apa saja? Tadi dijawab oleh Pak Nanang bahwa paguyuban sendiri itu misalnya kita mengadakan seperti belajar di luar kelas ya. Di sana paguyuban itu sendiri langsung memberikan dana, contohnya untuk makan atau apa, sedangkan sekolah hanya menanggung transportasinya saja. Contohnya lagi seperti mengadakan kegiatan hari gizi. Nah, itu peran dari paguyuban sangat diperlukan. Dan jawaban dari Bu Indah tadi, paguyuban memang tidak dihimbau, tapi wali murid yang menghendaki, yang tujuannya untuk sumbangsih terhadap kelas tersebut. Contohnya seperti pengadaan AC, karena kalau kipas angin mungkin terlalu kurang dingin, panas ya. Jadi nanti seandainya siswa tersebut naik kelas, itu dikembalikan pada wali murid, apakah itu nanti dibawa ke kelas selanjutnya atau bagaimana. Seperti itu kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Bu Indriani. Yang selanjutnya adalah tanggapan dari Bapak Sunawan, sekaligus sebelum itu saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah tutur kata selama diskusi ini berlangsung. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman semuanya untuk kelompok 1 ya. Baik, semakin malam kok semakin menarik ya. Ini sepertinya sampai subuhan ini. Mohon maaf, ini saya sudah menyiapkan mie ini sudah. Ini saya hanya mengiming-iming ke Pak Guntur aja ini. Ya. Kalau kata orang sini
mak celegen coba. Pakai telur, Pak. Ya, gitu. Oke. Terima kasih. Begini ya, khususnya untuk siapa tadi yang ditanyakan Bu Mutmainah tadi gitu, maksudnya penggalian apa maksimal di luar selain dana bos bagi apa yang harus diperbuat. Sama ya, saya kira negeri maupun swasta itu sama ya. Kalau swasta pun kalau mau menerima bos itu syaratnya adalah juga tidak menarik iuran. Itu ada dipersyaratkan seperti itu. Terkecuali itu atas kehendak komite atau paguyuban orang tua tadi ya, itu memang menghendaki untuk adanya iuran misalnya. Kemudian mungkin ada support dari yayasan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang bisa digali oleh khususnya yang lembaga-lembaga swasta. Tetapi untuk negeri ya sudah, kita adanya bos ya bos ya. Kalau kita sampai ketahuan untuk menarik iuran ya pasti kena sanksi ya, karena itu tidak diperbolehkan. Nah, yang paling pokok di sini adalah kita tidak saja untuk memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan di luar sekolah ya, seperti bentuk kerjasama ya, kemudian seperti kerjasama dengan dunia industri, kemudian dengan yang lain. Nah, kalau yang di dalam tadi seperti yang disampaikan siapa tadi ya, Pak Nanang apa Pak Koji ya, dengan menjual produk-produk hasil karya anak-anak ya, itu bagus sekali ya. Pasti orang tuanya akan bangga ya, hasil karya anaknya ya bisa dibeli seharga ya, katakan mungkin menurut anak nominal 100.000 itu kan sudah besar ya. Nah, seperti itu sangat memotivasi kepada yang lain ya untuk mengembangkan kreativitasnya sehingga menghasilkan sebuah produk yang bisa menambah daya guna di sebuah lembaga tersebut. Saya kira itu ya sekedar tambahan, jadi kita tidak fokus pada sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, tapi kita harus juga lebih jauh kepada lingkungan luar sekolah. Jadi kita memaksimalkan stakeholder ya, baik dalam maupun luar, kekuatan internal maupun kekuatan eksternal seperti itu. Saya kira itu sebelum acara ini kita akhiri. Wah, tapi kok kecewa kelihatannya mau saya akhiri dia. Cerita dulu, Pak. Lama nggak cerita, Pak Sudah. Oh, Ditunggu ya, ceritanya, ya. Pak. Ya, lain Cerita kali sampai aja subuh, ini Pak. dongeng, bukan cerita dongeng itu kalau sampai subuh ya. Saya minta tanggapan mungkin apa yang pengetahuan ya yang kita peroleh pada pertemuan ini, mungkin perwakilan dari tingkat SLTP atau SLTA dan perwakilan dari SD 222 perwakilan. Silakan Resen untuk yang memberikan apa ya istilahnya yang kita peroleh pada malam hari ini. Oke, perwakilan dari sekolah SD ini Wida ya. Ya, silakan bersiap-siap untuk yang perwakilan dari SMP atau SMA ya, monggo. Iya, Mari, Bapak, Wida, dipersilakan. terima kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu terutama mengenai tentang program-program yang nantinya bisa tidak hanya bisa saya gunakan tapi untuk dikembangkan lagi. ATM, adaptasi, terus terapkan dicontoh, terus
dimodifikasi. Nah, ini banyak sekali contohnya seperti Pak Hendy dan Bu Mutmainah tadi. Kita tidak hanya berfokus kepada kekurangan yang kita miliki, tetapi kita berfokus pada kekuatan-kekuatan tidak hanya dari dalam sekolah, tetapi dari lingkungan sekitar. Itu sangat luar biasa. Dan untuk pengembangan-pengembangan program lainnya dari Pak Nanang, saya juga mendapatkan contekan akhirnya ini mendapatkan contekan program-program yang sangat nantinya akan memberikan dampak yang besar bagi siswa dari sekolah-sekolah hebat SMP 4 dari SD Klungkung 3. Saya banyak mendapatkan ternyata bisa ya membuat program seperti ini yang contohnya sudah nyata. Dan Klungkung 3 kok murid saya merasa termotivasi juga, muridnya sedikit tetapi kok bisa berkarya, kok bisa bagus sampai seperti itu, apalagi nanti menjalin kerjasamanya dengan pihak Demplok itu sangat keren sekali Pak Hendy, luar biasa. Seperti itu Pak Sunawan. Jadi saya benar-benar mendapatkan banyak ilmu dari teman-teman dan juga mendapatkan banyak contekan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ini bisa mewakili teman-teman yang lain ya, apa yang kita hasilkan pada pertemuan malam ini, dan mudah-mudahan nanti bisanya diimplementasikan dan lebih dimaksimalkan di lembaganya masing-masing. Terima kasih Bu Indah. Kita lanjut perwakilan dari SMP ini, Pak Guntur, silakan. Baik Pak, terima kasih. Dari kegiatan malam ini banyak juga sama juga apa yang disampaikan oleh Bu Indah. Banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan, termasuk ilmu kanuragan beberapa juga yang saya dapatkan. Kemudian dari dari pemaparan teman-teman yang ada di kota, yang ada di pinggiran, termasuk seperti saya yang ada di pinggiran, ini bisa saya ambil semuanya Pak, karena terus terang di daerah saya memang bisa menyesuaikan dengan yang ada di daerah Klungkung, dengan ada di daerah kota. Potensinya sangat memungkinkan sekali saya lihat ke sana Pak Sunawan. Ya semoga dengan adanya kegiatan hari ini atau malam ini bisa menambah apa yang harus saya lakukan nantinya di depan, walaupun masih belum mendapatkan ruang yang seluas-luasnya untuk pencapaian itu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Sunawan atas semangatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paling tidak bisa menginspirasi ya. Paling tidak sudah ada di angan-angan sini semuanya ya. Pada saatnya nanti kita akan keluarkan seluruhnya ya. Itu. Terima kasih Pak Guntur. Saya kira itu ya. Ini sudah pukul 10 kurang 4 menit ya. Ini mungkin kita bisa akhiri. Silakan untuk beristirahat. Seharian beraktivitas tentu capek ya. Ya maunya kalau saya ya sampai subuh, tapi kok tak pikir-pikir kok teman-teman kok tadi Bu Nia sudah neploki nyamuk ya. Iya. Pak Guntur kadung nyaman sama kucing. Kalau terlalu saya paksakan nanti kasihan Bu Nia ya. Banyak nyamuk Pak. Oke. Apa ini perlu dokumentasi Bu Indah? Ya Bapak, perlu, sangat perlu Bapak. Monggo kameranya di on kan semuanya. Action, ambil yang sangat menarik. Sebentar Bapak. 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu Eda. Baik, pertemuan ini mungkin bisa kita akhiri ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya, bila ada kurang berkenan, kalau ada humor-humor itu hanya memang selingan aja ya, bukan bermaksud untuk
untuk menuju pada seseorang, tetapi hanya selingan-lingan saja. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iya, Sunawan. Terima kasih sami-sami. Bapak. Pak Sunawan. Iya, Selamat malam sami-sami. teman-teman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oh, marilah, mari. Pukul 10.